Selamat pagi Pak Rido dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan tentang Climate Change Beyond 2100. Pemaparan kali ini sebagai bahan pengganti dari ujian tengah semester untuk mata kuliah ME 4045 Perubahan Iklim B. Anggota kelompok 9 yaitu Fauzia, Excel, Salma, Doni, Najwa, dan Nala. Jadi, what is climate change beyond 2100? Climate change beyond 2100 adalah skenario dampak perubahan iklim yang akan terjadi setelah tahun 2100, di mana suhu global diperkirakan akan lebih tinggi 1,8 sampai 4 derajat Celcius dibandingkan rata-rata suhu pada tahun 1980 hingga 1999. Kenaikan suhu tersebut setara dengan 2,5 sampai 4,7 derajat Celcius jika dibandingkan periode pra-industri atau tahun 1750. Oleh karena itu, proyeksi GSAT, curah hujan global dan es laut Arktik akan dibahas untuk menganalisis potensi terjadinya skenario tersebut. Berikut merupakan perbedaan antara perubahan yang disebabkan oleh komitmen jangka panjang tentang perubahan iklim. Yang pertama adalah committed emissions due to infrastructure. Infrastruktur yang menghasilkan emisi gas rumah kaca tidak dapat langsung diubah sehingga emisi terus dihasilkan. Yang kedua, climate response to constant emissions. Beberapa perluasan skenario dari climate change beyond 2100 membuat asumsi positif maupun negatif mengenai emisi yang dihasilkan secara konstan. Yang ketiga, committed climate change to constant atmospheric compositions. Terdapat literatur mengenai terus berubahnya iklim setelah stabilisasi gaya radiasi yang menganalisis respon iklim jangka panjang terhadap penggandaan CO2. Semenjak AR5, banyak GCM yang telah menjalankan simulasi gaya secara stabil sehingga informasi baru tentang perilaku jangka panjang perubahan iklim mudah didapatkan. Yang keempat adalah Committed Response to Zero Emissions. SR 1,5 menilai perubahan iklim jika semua emisi gas rumah kaca dan aerosol berhenti dengan pertimbangan penghentian emisi CO2 saja untuk menghitung jumlah karbon yang tersisa. Yang kelima yaitu irreversibility. Terdapat kemungkinan mengenai sistem bumi yang tidak dapat diubah kembali menjadi setelah adanya perubahan iklim. Yang keenam merupakan abrupt change. Terdapat potensi perubahan mendadak pada sistem bumi. Bagian A akan membahas tentang komitmen dan climate change beyond 2100. Climate change following zero emissions. Jadi, pada chapter kali ini kami akan membahas tentang perubahan iklim setelah emisi nol. Jadi, Zero Emission Commitment atau ZEC merupakan sebuah komitmen perubahan iklim yang dilakukan dengan upaya menurunkan emisi karbon dioksida hingga angka nol. Upaya Zero Emission Commitment ditentukan oleh inersia sistem komponen fisik iklim seperti samudra, cryosfer, permukaan bumi, dan inersia siklus karbon. Secara umum, emisi merujuk pada semua senyawa, termasuk gas rumah kaca, aerosol, dan gas-gas perintis emisi seperti CO dan NO. Di dalam ZEC terdapat subkategori yang lebih spesifik, yaitu the Zero CO Emission Commitment. Lalu apa sih the Zero CO2 Emission Commitment itu? Jadi the Zero CO2 Emission Commitment merujuk pada respon sistem iklim terhadap pemberhentian produksi emisi CO2 oleh manusia atau antropogenik. Namun dampak yang berasal dari non-CO2 tidak diperhitungkan. Nah, asesmen terhadap sisa budget karbon membutuhkan Zero CO2 Emission Commitment Assessment seperti respon iklim sementara terhadap akumulasi emisi karbon. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, setelah terjadi pemberhentian emisi karena pemindahan secara kontinu CO2 oleh alam, terdapat pemanasan lanjutan. Beberapa model memperlihatkan pemanasan lanjutan hingga 0,5 derajat Celcius setelah emisi berhenti pada 2 derajat Celcius. Sedangkan model lain memperlihatkan pemanasan lanjutan yang lebih sedikit, bahkan tidak ada pemanasan lanjutan. Pada SR 1,5, keberadaan tanda mengindikasikan bahwa emisi CO2 yang lalu tidak menyebabkan pemanasan lanjutan yang substansial. ZEC yang mendekati nol diaplikasikan pada komputasi dari sisa budget karbon. Namun, keberadaan literatur yang terdiri dari simulasi model-model yang menggunakan beragam desain eksperimen
memperlihatkan evolusi temperatur yang kompleks dari temperatur setelah emisi berhenti. Nah, pada gambar di samping menunjukkan hasil dari 20 model yang mensimulasikan evolusi dari CO2 dan respon GSAT setelah pemberhentian emisi CO2 untuk eksperimen di mana 1000 pentakarbon diemisikan selama CO2 meningkat sebesar 1%. Seluruh simulasi menunjukkan reduksi CO2 yang kuat di dalam atmosfer setelah pemberhentian emisi CO2. Oleh karena itu, dengan keakuratan yang tinggi, konsentrasi CO2 akan menurun jika tidak ada lagi emisi CO2. Berdasarkan model, evolusi temperatur setelah pemberhentian emisi menunjukkan bahwa temperatur akan menurun, sedangkan model lain menunjukkan bahwa ZAC mendekati 0 dan model yang lain menunjukkan terdapat pemanasan lanjutan setelah pemberhentian emisi dan tidak ada hubungan antara GSAT dan model sensitivitas iklim. Yang kedua ada Change in Global Climate Index Beyond 2100. Pada chapter ini akan dibahas tentang perubahan indeks iklim global setelah tahun 2100. Menurut Mainshausen et al., perubahan indeks iklim global hingga tahun 2030 itu menggunakan perluasan skenario SSP dan literatur perluasan skenario RCP dari CMIP5, di mana seluruh emisi karbon dioksida itu dikurangi menjadi 0. Nah, dari skenario tersebut, perubahan iklim pada tahun 2300 akan memiliki dampak sebagai berikut. Yang pertama, adanya kenaikan permukaan air laut melebihi 2 meter, bahkan ketika pemanasan terbatas pada 1,5 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius, dan beberapa puluh meter untuk tingkat pemanasan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, menurut Anderson et al. Menunjukkan semakin pentingnya carbon cycle feedbacks dari proses laut yang lambat. Yang ketiga, menurut Mahowald et al. Menunjukkan adanya dampak jangka panjang dari penggunaan lahan. Yang keempat, menurut J.K. Moore et al. Menunjukkan adanya perubahan angin Samudra Selatan yang akan mempengaruhi nutrisi dan produktivitas laut melampaui tahun 2300. Yang kelima, menurut Clark et al. Menunjukkan bahwa dampak fisik dan biogeokimia dari emisi abad ke-21 memiliki potensi dampak minimal 10.000 tahun. Yang pertama ada indeks untuk suhu permukaan global. Nah, proyeksi suhu udara permukaan global setelah tahun 2100 itu tergantung pada skenario emisi yang diambil, di mana jika skenario emisi rendah, maka peningkatan suhu pada tahun 2300 itu stabil dan tidak melebihi 2 derajat Celcius. Sementara jika skenario emisinya tinggi, maka peningkatan suhu pada tahun 2300 signifikan, bahkan hingga mencapai 20 derajat Celcius di beberapa wilayah. Nah, berikut adalah gambar dari proyeksi GSIT dengan kepercayaan tinggi. Nah, kemudian selain emisi karbon, beberapa hal yang mempengaruhi suhu global di masa mendatang adalah yang pertama, pemaksaan dan umpat balik dari non-karbon dioksida. Yang kedua, gaya regional dari aerosol. Yang ketiga, pemanasan lintang tinggi. Kemudian selanjutnya ada indeks dari presipitasi permukaan global. Nah, yang pertama, curah hujan tanah global akan terus meningkat sejalan dengan GSIT dalam skenario emisi tinggi. Kedua, dibandingkan dengan curah hujan total global, curah hujan tanah global variabilitasnya lebih tinggi dan sinyalnya kurang jelas. Selanjutnya yang ketiga, SESAR melakukan simulasi eksistensi CMIP5 dengan hasil HCM2ES, memproyeksikan curah hujan tanah global tetap sebesar RCP 2,6 meningkat 4% menjadi RCP 4,5 dan meningkat 7% menjadi RCP 8,5. 4. Hasil di atas menunjukkan bahwa ketika radiasi meningkat, curah hujan global akan meningkat secara linear dengan suhu. Yang kelima, adanya temuan intensifikasi siklus hidrologi setelah penurunan karbon dioksida yang dikaitkan dengan penumpukan panas lautan. Nah, selanjutnya ada es laut Arktik. Area es laut Arktik musim panas akan berkorelasi tinggi dengan suhu rata-rata global hingga es tersebut menghilang dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, dalam skenario pemanasan global lanjutan, es laut Arktik akan terus menurun. Selanjutnya, dalam skenario GSIT menurun, es laut Arktik akan mulai pulih. Pada bagian selanjutnya akan dibahas terkait potential for abrupt and irreversible climate change, atau potensi perubahan iklim yang secara cepat dan tidak dapat dipulihkan. Abrupt climate change merupakan perubahan iklim skala besar secara tiba-tiba dan dalam jangka waktu beberapa dekade. Perubahan ini terkadang bersifat irreversible atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan kembali iklim seperti semula. Nah, beberapa contoh tipping element yang berpotensi mengalami abrupt climate change adalah sebagai berikut. Yang pertama, permafrost carbon, kemudian Arctic winter sea ice, West Antarctic ice sheet and shelves, global ocean heat content, global sea level rise, ocean acidification, dan terakhir ocean deoxygenation. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.